Pandemi COVID-19 tidak hanya berakibat krisis kesehatan, tetapi juga ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi ikut terdampak karena menurunnya aktivitas masyarakat akibat diberlakukannya pembatasan sosial untuk mencegah meluasnya penularan virus. Pemerintah Indonesia tengah memberlakukan PSBB di berbagai wilayah epicentrum penularan. Namun, untuk kembali memastikan ekonomi kembali berjalan, upaya yang akan datang adalah termasuk melakukan pelonggaran PSBB di daerah di mana pandemi dianggap terkendali dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sedangkan di wilayah yang belum terkendali, pemberian bantuan sosial masih menjadi fokus utama pemerintah. Namun, program pemberian bansos penuh tantangan rumit. Tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial dari pemerintah, sejumlah bantuan tidak tepat sasaran. Bantuan paket sembako yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat salah sasaran. Masih banyak warga belum memahami bahwa program bantuan sosial tidak datang dari satu pintu yang sama. Ada 8 program bantuan sosial dari pemerintah dengan bentuk dan jadwal penyaluran yang berbeda-beda. Kurangnya pengetahuan akan informasi ini dapat menimbulkan keresahan, karena ketika salah satu pintu bantuan datang untuk seorang warga, warga yang lain bisa merasa tidak mendapat keadilan. Padahal bisa jadi warga yang lain akan mendapatkan bantuan di jadwal yang berbeda dari pintu bansos yang lain. Masalah lain datang dari sisi data. Sebelum pandemi terjadi, bansos di Jawa Barat ditujukan untuk 25% warga Jabar atau sekitar 9 juta jiwa penerima bantuan. Selama pandemi, angka pemohon bantuan naik menjadi 63% dari penduduk Jabar. Artinya, 2/3 warga Jabar saat ini meminta bantuan kepada negara. Masalahnya, data existing-nya belum diupdate, maka orang meninggal masih ada, orang yang sudah rumah 2 tingkat masih tercatat, padahal ekonominya sudah membaik. Selain itu, terdapat masalah ketidaklengkapan data dalam pendataan warga miskin baru yang terdampak ekonominya akibat pandemi. Ada nama, alamat, tidak pakai nomor KTP. Nama, alamat, nomor KTP-nya tidak lengkap, hanya setengah. Sehingga saat ini Jabar tengah melakukan perbaikan data sekitar 1,7 juta KK untuk divalidasi sebagai penerima bantuan. Untuk mengatasi persoalan data tersebut, Jabar menggunakan aplikasi Sapa Warga untuk menjadi sarana verifikasi di tingkat RW dan kelurahan atau desa. Sistem input dan format data yang disediakan di Sapa Warga memudahkan RW dalam melakukan verifikasi data calon penerima manfaat, serta menjamin akurasi dan validitas data yang masuk. Penggunaan Sapa Warga untuk verifikasi data penerima bansos di Kabupaten Sumedang yang mencapai 98% pun diapresiasi KPK karena data yang diajukan bersih dan tertib administrasi. Namun, solusi ini pun bukan tanpa masalah. Jumlah data calon penerima bansos yang sudah berhasil diverifikasi lewat Sapa Warga baru sebagian kecil dari jumlah data awal yang diajukan RW karena tidak lengkapnya data yang masuk ke aplikasi untuk diverifikasi. Maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan bantuan tim Sapa Warga melakukan prosedur perbaikan data agar sebanyak mungkin data dapat diverifikasi. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan validasi memakan waktu yang lebih panjang. Dari hasil penyelamatan data tersebut, ditambah data yang sebelumnya berhasil diverifikasi di Sapa Warga, sebanyak lebih dari 1,4 juta KK ditetapkan sebagai penerima manfaat di periode pertama pemberian bansos kategori non-DTKS yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Proses tersalurnya bansos yang adil dan tepat sasaran memiliki tantangan yang kompleks, sehingga perlu kerjasama berbagai pihak seperti ketua RW, pemerintah desa, dan peran aktif warga dalam mengawasi proses penyalurannya. Jadikan momentum ini untuk bela negara dengan ambil peran kita masing-masing untuk bersama melawan pandemi. Dengan hati yang lapang dan percaya, kita pasti menang.